bahwa semua karyawan juga sudah sebelum masuk ke kantor sudah kami sediakan hand sanitizer dan pengukuran suhu atau termometer infrared, sehingga semua karyawan mulai hari Senin kita ukur. Dari rata-rata kita 2 hari mengukur, rata-rata suhunya sekitar 36 ke bawah. Artinya dari 45 karyawan ini dalam kondisi sudah sehat. Yang kedua berkaitan dengan penanganan terhadap tamu, kita juga memakai standar SOP yang sudah kita tetapkan. Semua tamu kita siapkan cuci tangan dan kita tes, mudah-mudahan suhunya, kalau suhunya lebih dari 38 akan kita rekomendasikan untuk mengecek tentang kondisi kesehatan. Yang kedua berkaitan dengan penataan desain tempat kerja Bapak dan Ibu karyawan. Kita menindaklanjuti instruksi tersebut, settingan tempat duduk di Bapeda sudah lebih 1 meter. Nah, nanti bisa dicek kondisinya seperti itu. Di samping instruksi yang sudah disampaikan, kita sampaikan secara garis besar seperti itu yang bisa kami laporkan. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Supat. Saya lihat sudah bagus ini kan. Namun saya stressing aja Pak Bupati kepada semua peserta video conference ini, terutama di bidang pelayanan, sebagaimana Pak social distancing itu menyangkut pelayanan kepada publik memang sudah merujuk dengan ketentuan yang ada. Namun alangkah baiknya untuk lebih jelas dikasih garis batas Pak. Seperti tadi di Bang Jateng itu kan dengan tamu itu masih berhadapan, bagusnya dikasih garis merah Pak, lakban merah atau dengan jarak kurang lebih ya 1 meter sebagaimana ditentukan. Jadi memang untuk lebih jelas. Kemudian juga di Sdukcapil juga tadi untuk kursi mungkin 1 disilang, jadi memang sengaja dikosongkan. Nah, jadi itulah untuk penegasannya Pak. Jadi kita menjaga jarak karena tadi untuk kebersamaan kita bersama-sama bersatu melawan corona ini. Saya kira itu saja Pak. Gitu kan. Tadi kami juga dan Pak Bupati tidak pakai cipika-cipiki, tidak salaman lagi Pak. Itu kan. Ya, jadi ya itulah upaya-upaya kita untuk melawan penyebaran corona tersebut. Terima kasih Pak. Sukses Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Mungkin bisa kita lihatkan setting tempat duduknya. Mohon maaf Bapak Bupati. Ya, ini kira-kira sekali. Ini teman-teman yang sudah bekerja settingan seperti itu. Dan kalau boleh, kira-kira awal masuk ke kantor seperti apa akan kami suguhkan prosedur yang dilakukan di Bapeda. Mohon izin 1 menit atau setengah menit. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Kami kembalikan ke Pak Bupati. Terima kasih Pak Kajari. Coba diulangi lagi tadi itu yang di ruangan sosial apa namanya? Distance. Tadi antara jaraknya berapa? Ada lebih dari 1 meter itu? Ada satu penataan tempat duduknya seperti ini, antara satu dengan yang lainnya berjarak minimal 1 meter, bahkan lebih sedikit. Jadi satu ikhtiar untuk itu tadi waspadaan terhadap virus corona tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Coba videonya diputar lagi. Itu yang tadi protap dari penerimaan tamu ataupun kedatangan karyawan. Ya, mana lagi?
Itu Bun, Pak Ad sudah stop. Itu tadi videonya stop dulu. Itu yang tadi cuci tangan, lihat si coba kepala Mbak Beda itu coba yang cuci tangan pas sedang cuci mandek, cet gitu. Coba itu tadi. Ngebut. Cuci tangannya tidak sesuai dengan itu Pelanggaran. yang ada itu. Pelanggaran. Ngebut. Itu saya kan melihat hanya kita cermati cuci tangan gini malah kosot-kosotnya katok. Wah, itu disiapkan tisunya, disiapkan tempat sampahnya. Jangan gini-gini malah langsung ke celana. Itu gimana itu tadi, Mas? Apa itu? Pak Sekdinya itu gini-gini langsung ke celana. Itu tadi. Itu. Ini hal-hal kecil tapi sangat loh. Barangkali nanti cuci tangan hanya sekedar sebuah syarat saja, kuplek, koset klambi, wah bahaya itu. Oke, terima kasih. Ini juga untuk yang lain. Ini kebetulan yang saya cermati videonya sampean dan itu objek-objeknya katon gitu loh. Daripada tidak cuci. Ya, makasih. Terima kasih Bapak Ibu Forkompimda, Pak Wakil, Pak Ketua, tapi saya ingin meyakinkan betul tentang yang di rumah sakit. Tadi juga sudah ditanyakan detail oleh Pak Wakil Bupati, tapi saya ingin meyakinkan betul kesiapan dari rumah sakit dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Karena tadi saya mendengar masih ada banyak kekurangan, keterbatasan dan juga kekurangan alat dan sebagainya. Coba pastinya seperti apa, butuhnya sampai nopo, kira-kira nanti bisa kita tanggulangi atau tidak, bisa kita carikan anggaran atau tidak. Kira-kira apa yang mendesak yang harus kita siapkan hari ini maupun esok dan yang akan datang. Monggo silakan Pak Dir. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak tadi. Yang keterbatasan yang kami punya sementara ini adalah APD. Jadi cadangan untuk batas rok tinggal 14. Untuk satu pasien kita butuh 16 baju. Jadi kita akan coba lakukan efisiensi pembagian baju yang standar dengan cara berkoordinasi konsultasi dengan dinas kesehatan agar orang-orang yang masuk di dalam kategori ODP maka survei-surveinya harus bisa berjalan sehingga kita tidak over pemakaian APD. Itu yang pertama. Kemudian untuk X-ray mobil Bapak, jadi memang itu terkendala regulasi perizinan baterai. Akan tetapi manakala kondisi mendesak, maka mau tidak mau kita juga harus bisa mengadakan organisasi secara emergensi. Kita sudah coba mencari data untuk harga untuk X-ray mobil sekitar 1 sekian miliar. Jadi itu Bapak. Kemudian yang kedua Bapak, untuk siapan ketenagaan, insya Allah kita siap seluruh jajaran. Keterbatasan yang kita punya bukan menjadi kendala untuk kita bekerja. Keselamatan petugas adalah kita prioritaskan, tapi tidak mengesampingkan pelayanan yang harus kita lakukan. Kemudian pada kesempatan yang membayar ini kebetulan tidak hadir. Mohon izin Bapak untuk memohon. Yang pertama data pasien sampai sejauh ini masih berseliweran dengan data lengkap mulai dari nama sampai pemeriksaan fisik, pemeriksaan analisis. Sehingga kami mohon agar data pasien itu karena terikat pada kerahasiaan PD kaitannya sama etika hukum, maka kami berharap pada semuanya untuk bisa menangani dalam rangka untuk menyimpan kerahasiaan data pasien. Kemudian yang berkaitan dengan kesiapsiagaan karena COVID, Bapak,
bisa kami laporkan masalah pembiayaan. Jadi sesuai dengan Permenkes 59 tahun 2016 dan juga Kemenkes nomor angka 01.07 Menkes garis 104 2020. Manakala pasien masuk dalam kategori pasien dalam perawatan, maka pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemenkes Bapak. Sehingga pada masyarakat, kepada audiens, kepada semua pihak, kami bahwa rumah sakit Dr. Emas tadi akan semaksimal mungkin menangani pasien corona. Itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur SUDM Asarif serta teman-teman tenaga medis, paramedis yang ada di rumah sakit. Kekurangan dan ketersediaan alat ini sudah dicatat oleh Dinas Kesehatan sebagaimana perintah Gubernur untuk segera dikoordinasikan lebih awal kalau ada kekurangan-kekurangan. Tapi saya yakin dan percaya sekalipun ada banyak kekurangan, tapi semangat teman-teman yang ada di sana itu sudah salah satu bagian daripada kita bersungguh-sungguh melawan COVID-19. Dan saya umumkan kepada seluruh OPD dan juga di lingkungan Kabupaten Malang ini bahwa khusus untuk laporan tentang identitas, sekali lagi jangan dimasukkan di grup. Itu di grup WA Pemalang Ajib masih berseliweran tentang data pasien, menanyakan bagaimana. Harapannya kalau laporan dari Pak Camat maupun Kapolsek, Pak Danramil tentang penanganan yang ada di sana, jangan dilaporkan lewat grup WA. Dilaporkan secara tertulis langsung kepada pengambil kebijakan dan atau langsung ditangani oleh rumah sakit. Karena ini menyangkut dengan kerahasiaan pasien. Nah kemarin itu kan di salah satu WA itu kan di grup WA sebelah sana kan ada juga. Karena ada masuk di grup Kades, masuk di grup OPD, masuk di grup camat, masuk di grup macam-macam itu. Ini saya warning ini, biar teman-teman juga dengar semuanya, bahwa untuk penanganan tentang kerahasiaan pasien yang berhak mengumumkan itu juru bicara yang ditunjuk oleh Satgasus atau Satuan Tugas Khusus untuk penanganan ini. Kalau Bupati tidak ada yang berhak berstatement tentang ini adalah Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Malang. Kalau di pusat itu berarti kan Presiden dan juga yang atau yang ditunjuk yaitu PNPP dan juga juru bicara yang menyampaikan ini. Jadi tidak liar. Ini yang perlu kita tegaskan pada pagi atau menjelang siang ini, bahwa jangan sampai ada informasi-informasi yang sifatnya menyesatkan, sekalipun itu betul belum tentu yang dilaporkan katanya ini mengidap virus corona, tapi secara dianalisis secara medis itu belum termasuk kategori. Ini juga menyesatkan kepada masyarakat. Termasuk makanya kita ngomong dengan teman-teman media juga kan sampaikan tidak menyebut nama, tidak menyebut, hanya ada seperti di pusat dari Jawa Tengah, dari Banten, dari Bangka Belitung, tapi tidak menyebutkan identitas. Jadi ini terima kasih Pak Dir, masukan kepada kami, dan kami tadi sudah diskusikan juga dengan Pak Sekda untuk saya mengamati masih ada beberapa teman-teman yang menyampaikan liar, tidak secara khusus yang punya kewenangan untuk menyampaikan jumlah korban, identitas dan sebagainya, dan sebenarnya itu kan ada aturan. Terima kasih Pak Dir, selamat bekerja. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, khususnya teman-teman semuanya, Pak Wakil, Pak Ketua DPRD, Pak Dadi, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan juga Pak Sekda, Ustaz Seluruh Jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten
Malang bahwa hari ini telah kita dengarkan bersama bahwa Bapak Ibu yang kumpul di sini adalah masuk dalam satu gugus tugas, masuk dalam satu gugus tugas yang ada di Kabupaten Malang, sebagaimana SK atau keputusan Bupati yang sudah kami keluarkan bahwa ini untuk bersama-sama mengantisipasi COVID-19 ini dengan semua gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Khususnya Pak Kapolres dengan segala teknik dan strateginya, Pak Dandim dan juga teman-teman yang lain, Pak Kajari, dengan segala yang bisa kita lakukan, tapi di bawah koordinasi kita semua. Di teman-teman teknis yang ada kalau di Pasiter ya, ini kan sudah masuk Pasiter, terus juga Kasat itu juga sudah masuk di tim ini, dan juga Kasintel dan juga dari pengadilan juga sudah masuk, semuanya personil adalah kalau sudah masuk dalam tim ini, berarti saling memberikan informasi langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan ini perintah Presiden harus kita laksanakan bersama-sama, termasuk barangkali ada kendala-kendala secara teknis. Pak, mungkin Pak Kapolres kan bahwa ada tugas juga sesuai dengan peraturan Kapolri tentang operasi kalau lalu lintas tertib, lalu lintas apa namanya itu di sisi lain. Wah, ini dalam penanganannya gimana? Kejaksaan kira-kira siap nggak? Terus di pengadilan siap nggak ini? Dengan mungkin pelimpahan perkara yang itu ada perlu ada kontak person atau tidak? Ini kira-kira ini juga mungkin ada perenungan bagaimana solusi yang terbaik. Begitu juga termasuk mungkin Pak Dandim kan kemarin sudah TMMD sebagaimana arahan kan nggak usah upacara, sepenting langsung nggak usah upacara karena itu titik kumpul dan sebagainya. Termasuk yang di Car Free Day kita juga kita tiadakan dan sebagainya. Ini kan mengorbankan demi kebersamaan kita, demi bersama-sama melawan corona. Saya kira ini saja, barangkali ada masuk kami sekaligus menyamakan pemikiran, barangkali ada masukan-masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Pak Bupati, saya dari Polres Malang. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa di Polres Malang ini kan ada fungsi-fungsi pelayanan, Pak. Fungsi pelayanan di mana yang pertama itu adalah surat keterangan catatan kriminal KCK, kemudian layanan-layanan juga layanan laporan-laporan masyarakat, kemudian ada layanan SSB, sehingga kami tidak mungkin mengurangi pelayanan tersebut. Jadi di tengah wabah corona kami tetap melakukan pelayanan kami sebagaimana yang sudah dicanangkan, yaitu bahwa pelayanan prima. Namun ada beberapa item yang kami lakukan terkait dengan virus ini. Yang pertama adalah di setiap pintu-pintu pelayanan kami sudah menyiapkan yang pertama sanitizer, yang kedua tempat-tempat cuci tangan beserta sabun, dan itu selalu kita sampaikan kepada yang akan menerima pelayanan di Polres. Begitu juga ada petugas-petugas kami yang selalu mengecek suhu tubuh, Pak. Suhu tubuh, dan ini sudah kami koordinasikan juga baik itu dari Purkes Polres dengan Dinas Kesehatan di Pemda. Cuman mungkin ini Pak nanti terkait dengan apabila ada yang sesuai dengan ciri-ciri, mungkin kami nanti lebih tingkatkan lagi koordinasinya sehingga terhadap orang-orang tersebut bisa kita lakukan pengecekan. Misalnya kita membuat suatu posko bersama, Pak. Posko bersama yang di dalamnya itu adalah orang kesehatan. Begitu juga dengan nomor telepon, dan memang mereka khusus untuk menangani itu, sehingga kalau ada orang seperti itu baik di kepolisian, mungkin nanti di tempat-tempat lain lainnya, kita tahu nih mau menghubungi siapa, mau koordinasi kemana. Mungkin itu Pak masukan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres. Untuk sekretariat Satgas
Sekretariat Satgasus ini ditempatkan di Dinas Kesehatan. Nanti di sana buka 24 jam. Poskonya di sana. Nanti hotline-nya 119. Ya betul. 112 sama 321012. Ya, nanti itu diapakan kemudian. Berarti di sana. Jangan sampai posko itu kosong. Itu posko itu ya, namanya satuan tugas itu ya nanti dari semua unsur. Tapi yang lebih menjadi perhatian itu berarti kan berkaitan dengan kesehatan. Seperti semalam ini contoh ini. Ini tak ngomong sisan itu. Saya dapat laporan dari masyarakat bahwa ini ada masyarakat di sebuah desa di sebelah timur sana. Ini sudah diperiksa oleh puskesmas, sudah diperiksa oleh sudah ada hasilnya dan sebagainya. Tapi itu dibiarkan tidak dibawa ke rumah sakit dengan alasan tidak ada alat. Makanya saya langsung perintahkan sekda, perintahkan kepala dinas, malam itu harus dijemput dibawa ke rumah sakit. Ini harapannya ada langkah-langkah konkret, jangan sebuah satgas dibentuk tapi setelah ada itu aja tidak bisa atasi. Maksud hal-hal kecil seperti itu harus bupati yang perintah itu. Ini makanya ini sebagai warning ini kepala dinas kesehatan ini, Pak Sekda juga ini sebagai ketua. Jadi hal-hal itu kalau saya nggak ngomong mungkin sampai hari ini tidak dibawa ke rumah sakit itu. Katanya keterbatasan alat dan sebagainya. Makanya kalau memang keterbatasan alat ya memang kita semua sedang butuh ini. Semua sedang butuh berarti kan memang tidak ada. Tapi bagaimana solusinya? Wong yang tidak saja suruh yang tidak mau lapor aja diberi dorongan untuk melaporkan, untuk memberikan informasi. Dan yang sudah ada informasi dan sudah ditangani, kondisi seperti itu malah tidak ditangani. Ini kelemahan kita. Jadi ini Satgas untuk berpikiran bersama ini. Satgas berpikiran bersama bahwa kita adalah bertindak cepat, tepat, akurat, sesuai dengan apa yang kita harus lakukan. Jadi mungkin barangkali Pak Wakil salah satunya yang semalam saya telepon, ambil Pak Wakil malam hari ini tidak ada